Selamat sore, perkenalkan nama saya Bonaventura Dowoi, kelas 1A3 Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian mata kuliah Sosiologi Pemerintahan. Yang pertama, jelaskan apa yang Anda pahami tentang ruang lingkup Sosiologi Pemerintahan. A. Kepercayaan masyarakat dan pemerintahan yang partisipatif. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan indikator yang menunjukkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan serta program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah berhubungan kuat dengan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan negara. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menunjukkan bahwa masyarakat memandang pemerintah sudah responsif dan dapat diandalkan dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. B. Partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya. C. Pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat juga ikut berpartisipasi. D. Pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintahan yang bertanggung jawab adalah konsepsi dari sistem pemerintahan yang mewujudkan prinsip akuntabilitas parlemen dari demokrasi parlementer. E. Pelayanan pemerintah. Pelayanan pemerintah adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kekuasaan legitimasi dan wewenang pemerintah. Unsur-unsur dalam memahami konsep kekuasaan yaitu kewenangan dan legitimasi. Keduanya merupakan dua hal yang sangat vital. Tanpa adanya legitimasi dari masyarakat, sangat sulit bagi penguasa untuk menjalankan kewenangannya. G. Kepemimpinan pemerintahan adalah strategi pemimpin dalam memberikan fasilitas pada bawahan atau masyarakatnya untuk memperlancar pekerjaan karena bawahan dan masyarakat tersebut terikat oleh pemberian tersebut. H. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Nomor 2. Sebut dan jelaskan 5 dimensi komunikasi pemerintahan. 5 dimensi komunikasi pemerintahan meliputi A. Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan atau mengatakan serta menyiarkan pesan. B. Pesan, yaitu ide, informasi, opini, dan sebagainya. C. Saluran, ialah alat yang dipergunakan komunikator untuk menyampaikan pesan. D. Komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. E. Efek, yakni pengaruh kegiatan komunikasi yang dilakukan komunikator pada komunikan. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksudkan dengan layanan publik dan layanan sipil, sertakan dengan contohnya. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik
maupun jasa publik. Contohnya bank negara, pegadaian resmi, kantor pos, dan sebagainya. Pelayanan sipil adalah jaminan akan keamanan dan ketertiban, jaminan atas kebebasan berkumpul dan berbicara, pengakuan atas pekerjaan, pengakuan atas hak sebagai warga negara, dan sebagainya. Contoh produk layanan sipil antara lain kartu tanda penduduk KTP sebagai pengakuan hak kewarganegaraan, surat izin usaha sebagai jaminan bagi mereka yang memiliki usaha, dan lain sebagainya. Nomor 4, sebut dan jelaskan faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas layanan sipil dan publik, serta bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan sipil dan pelayanan publik. Faktor penyebab rendahnya kualitas layanan sipil dan publik. A. Terjadinya diskriminasi dan pemberian pelayanan. Realitas saat ini masih banyak pemerintahan yang masih pandang bulu dalam memberikan pelayanan. B. Sering terjadi pungli. Dalam memberikan pelayanan, biasanya para petugas menawarkan dua cara kepada masyarakat, yaitu cara cepat dan lambat. Biasanya cara cepat membutuhkan biaya yang tinggi. C. Tidak adanya kepastian. Dalam pemberian pelayanan biasanya tidak ada kepastian, baik itu dari waktu dan biaya yang dibutuhkan. Dengan ketidakpastian inilah maka aparat sering melakukan KKN. Peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan A. Memperbaiki sistem rekrutmen. Seleksi aparatur harus diperketat dan tesnya diperbaiki sehingga mampu menghasilkan pegawai yang profesional. B. Memberikan sanksi yang tegas. Petugas yang sering melanggar harus diberikan sanksi yang tegas bila perlu dipecat. C. Mempermudah proses. Pelayanan yang diberikan baik publik maupun sipil sebaiknya disederhanakan, tidak berbelit-belit. C. D. Pelatihan dan pendidikan berkala. Pelatihan dan pendidikan sangat perlu dalam peningkatan kualitas dan profesionalitas yang tinggi bagi aparat. Sekian dan terima kasih.